Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda menonton video ini, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Evan Ray Ezekiel, mahasiswa baru kelas non-reguler kampus TIE. Di sini saya akan merangkum atas dasar pemahaman saya mengenai perihal pelajaran yang ada di buku paripurna bab 2. Pada bab 2 di sini menjelaskan tentang negara Indonesia setelah bebas merdeka, setelah dijajah melalui negara-negara seperti Belanda. Dan juga kebanyakan atas dasar yang saya tangkap di bab 2 ini membahas tentang sejarah-sejarah peredaran agama dan budaya yang berlangsung di Indonesia dari pada zaman penjajahan sampai sesudah zaman penjajahan itu sendiri. Peran agama sendiri tidak kalah penting dalam proses perwujudannya kemerdekaan daripada negara Indonesia itu sendiri. Karena satu dan lain hal agama itu untuk meneguhkan iman kita sendiri, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan kita akan ada hal-hal baik yang akan terjadi. Dalam sejarahnya di sini, rakyat Nusantara sudah banyak sekali menganut agama, suku, ras, dan kepercayaan mereka masing-masing. Dari masing-masing tersebut memiliki ciri khasnya tersendiri. Contoh agama yang beredar pada masa itu, agama yang tertua ialah Hindu dan agama Islam yang dibawa jauh sebelum zaman kemerdekaan negara Indonesia tersendiri, yang dibawa melalui para pedagang-pedagang, disiarkan dari para pedagang-pedagang dari luar daerah kepulauannya masing-masing. Dikarenakan peran agama berpengaruh besar dalam hal kemerdekaan negara Indonesia, pada saat berlangsungnya sidang BPUPKI yang akan membahas soal kemerdekaan di Indonesia, itu menyebutkan bahwa tertera di situ adalah agama Islam lebih menonjol atau lebih berpengaruh besar terhadap kemerdekaan negara kita. Mengapa di sini yang tersorot adalah lebih ditonjolkan adalah agama Islam? Karena para pemuka-pemuka agama itu sangat berperan penting dan ikut berpartisipasi atas perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia. Tetapi sebenarnya di sini para pemuka-pemuka dan tokoh agama dari agama-agama lain seperti contohnya Hindu, Katolik, dan Kristen itu juga ikut langsung terjun pada peran kemerdekaan Indonesia. Lalu yang saya tangkap terjadinya sila pertama pada Pancasila kita yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian yang saya tangkap di sini pada saat proses pembentukan sila kita, yaitu yang berbunyi pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya itu untuk menampung segala jenis agama-agama yang ada di negara kita itu sendiri. Tapi yang perlu kita ingat adalah agama di Indonesia ini sangat beragam dan semuanya sudah pasti dan jelas menjunjung moral tinggi, dan alangkah baiknya jika satu sama lain saling menghargai masing-masing daripada tata cara beribadah dan lain sebagainya dalam agama masing-masing itu.
demi menghindari sebuah pertikaian atau terjadinya politik agama. Tentu semua itu tidak luput daripada kerukunan masing-masing setiap manusia yang bertetangga, berbeda keyakinan. Alangkah baiknya saling menghargai, saling toleransi, saling menghormati satu sama lain agar tidak terjadinya pertikaian antar agama. Karena menurut saya, kalau terjadinya pertikaian antar agama itu sangat bisa jauh merembetnya kepada hal-hal yang di luar pada konteks tersebut. Seperti itu. Tidak luput pula pada sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan masuknya agama kepada suatu insan, di situ kita harus mewujudkan hak-hak kemanusiaan yang adil dan beradab, yang saling menolong sesama tanpa memandang kubu-kubu tertentu, agar tidak terbentuknya kelompok-kelompok yang saling mengotak-ngotakkan satu sama lain akan hal yang berbeda-beda.